Bismillah. Sekarang kita mulai pertemuan pertama mata kuliah kimia dasar. Kemampuan akhir yang diharapkan nanti kalian akan memahami hukum-hukum dasar ilmu kimia atau stoikiometri. Bahan kajian nanti yang kita bahas massa atom relatif atau AR, massa molekul relatif atau MR, rumus empiris, rumus molekul, dan konsep mol. Yang pertama, saya jelaskan dulu apa itu massa atom relatif ya. Kalau dari SMA ini udah dibahas dari kelas 10 SMA. Massa atom relatif disingkat itu sebagai AR singkatannya, yaitu massa rata-rata suatu atom dibandingkan dengan massa rata-rata dari 1/12 massa atom karbon, C12. Jadi nanti C ini di alam ada beberapa isotop. Isotop itu nanti ini artinya ya atom sejenis yang masanya beda. Jadi nanti di alam ada karbon yang masanya 12, ada yang 13. Nah, di sini dibandingkan dengan karbon yang masanya 12. Massa rata-rata dari 1/12 massa atom karbon atau C12 itu disingkat sebagai 1 SMA, satuan massa atom. Nilainya berapa? Nilainya 1,99 kali 10 pangkat min 23 gram. Ini massa rata-rata dari 1/12 massa atom karbon, atau dibilang 1 SMA, satuan massa atom ya. Nanti AR suatu unsur dapat ditentukan dengan dua cara. Nah, cara yang pertama menggunakan atom pembanding. Atom pembanding yang digunakan C12 atau karbon yang masanya 12. Apa rumusnya? AR suatu atom misalnya X sama dengan massa rata-rata satu atom X dibagi 1/12 massa rata-rata satu atom C12 ya. Untuk lebih paham kita ke contoh soal. Jika diketahui massa rata-rata satu atom O atau oksigen adalah 2,67 kali 10 pangkat min 23 gram dan massa rata-rata satu atom C12 adalah 1,99 kali 10 pangkat min 23 gram. Nah, yang ditanya berapa massa atom relatif O? Nah, yang ditanya massa atom relatifnya. Jadi kalau kalian pernah lihat tabel periodik unsur, yang ada di tabel periodik unsur itu adalah massa atom relatif yang dibandingkan dengan atom C12 ya. Nah, cara jawabnya gimana? Kita masukin ke rumus. Yang di sini yang ditanya massa relatif atom O, berarti nanti ARO sama dengan, masukin ke rumus yang ini ya, massa rata-rata satu atom O. Di sini massa rata-rata satu atom O-nya 2,67 kali 10 pangkat min 23 dibagi, nah 1/12, tulis 1/12-nya kali massa rata-rata atom C12 tadi berapa? 1,99 kali 10 pangkat min 23 ya. Ininya kita coret ya. Terus kalau dibagi ini berapa? 1,99 kali 1/12. Ini saya buletin aja supaya gampang aja ya. Ini saya buletin 2. Nah, ini kan letaknya di atas nih sebenarnya. Sama-sama kita bagi 2, ini 1, ini 6. Nah, jadi nanti tinggal 2,67 dibagi 1/6. Naik ke atas 6-nya jadi kali ya. Jadi nanti kira-kira hasilnya dapat 16, sekian, 1 sekian ya, 1008 gitu. Nah, massa atom relatif yang ada di tabel periodik itu semuanya desimal karena dia relatif terhadap atom karbon C12. Makanya nanti kita pakai pembulatan. Jadi massa atom karbon dibulatkan jadi 16, massa atom relatif unsur O. Nah, cara yang kedua menentukan AR suatu unsur bisa dengan menggunakan data kelimpahan isotopnya. Isotop itu tadi apa?
atom sejenis yang masanya beda. Misalnya ada atom X, sama-sama atom X, yang satu masanya 12, yang satu masanya 13, itu disebut isotop ya. Ada dengan menggunakan kelimpahan. Kelimpahan ini nanti biasanya dalam persen ya. Cara mencarinya, ARX sama dengan massa atom relatif isotop pertama dikali persen isotop pertama ditambah massa atom relatif isotop kedua dikali persen isotop kedua. Karena persen berarti kan ntar totalnya 100 ya. Jadi nanti kita bagi dengan 100. Untuk lebih paham, kita masuk ke contoh soal. Di alam, atom besi memiliki dua isotop, yaitu Fe yang masanya 55 dan Fe yang masanya 56. Nah, jika isotop si Fe yang masanya 55 memiliki kelimpahan 20%, maka massa atom relatif besi adalah, besi itu lambangnya Fe ya. Nah, ini kalau ada persen-persen berarti berdasarkan kelimpahan isotopnya. Cara jawabnya masukin ke rumus. Berarti kita mencari AR-nya si besi atau Fe, massa atom relatifnya Fe atau ARFe, sama dengan persen isotop yang pertama. Yang pertama yang 55 ini ya. Nah, berapa persennya tadi udah diketahui 20. Kita masukin massanya 55, AR-nya 55 kali persennya 20 ditambah massa, maaf ini saya ganti aja, bukan AR tepatnya ya, tapi massa. Jadi massa unsur pertama kali persennya ditambah massa unsur kedua kali persennya itu ya. Nah, massa unsur kedua ini yang Fe 56, yang ini supin, berarti 56 dikali persennya. Karena persen kan totalnya 100, berarti si Fe yang 56 ini 100 dikurang, nah yang 55 kan udah 20%, berarti yang 56 100 kurang 20 sama dengan 80%, karena persen totalnya pasti 100 ya. Nah, dibagi 100, tinggal hitung 55 kali 20, 55 kali 20 1100 ditambah 56 kali 80 4480 dibagi 1000 ya. Tambahin ini berapa nih, sama dengan 5580 dibagi 1000. Jadi massanya 55, maaf 1000 ya, 100 ya, dibagi 100, 5580 bagi 100, dia hasilnya 55,80. Biasanya nanti dibuletin massa atom Fe itu 56. Sekarang kita lanjut pembahasan yang kedua tentang massa molekul relatif atau disebut MR ya. Jadi bedanya AR sama MR apa? Kalau AR massa atom, kalau MR massa molekul relatif. Kalau molekul berarti kan gabungan dari beberapa atom, maka massa molekul relatif adalah hasil penjumlahan dari massa
reaktif yang ada dalam molekul tersebut. Ya. Misal contoh, jika diketahui AR, massa atom relatif unsur H sama dengan 1, oksigen sama dengan 16, ini AR masing-masingnya ya. Terus nitrogen sama dengan 14, kalsium sama dengan 40. Maka ditanya, maka tentukan MR dari sama dikit lagi Na23 itu ya, dari senyawa yang A, NaOH, yang B Ca, NO3 2 kali, yang C misalnya NO2, yang D misalnya H2O. Tuh. Nah, jawab yang A, mencari MR-nya NaOH. Di sini ada unsur apa aja? Ada unsur si Na, O dan H, maka kita jumlahin semuanya. Maka AR si Na ditambah AR-nya O ditambah AR-nya si H. AR Na berapa? AR Na 23 ditambah ARO 16 tambah ARH 1. Berarti masanya adalah massa molekul relatif NaOH 40. Terus yang B, mencari MR-nya si Ca, NO3 2 kali. Nah, ini ada dalam kurung ya. Kita hitung jumlah atom seluruhnya. Di sini ada atom si Ca, N-nya ada 1 kali, luarnya 2, berarti ntar jumlahnya 2. O-nya di sini 3 kali 2, luarnya berarti ntar jumlahnya 6 si O-nya. Nah, udah berarti ARCA ditambah si N-nya ada 2 ya. Tambah 2 kali ARN ditambah O-nya tadi ada 6 kali ARO. Nah, masukin Ca-nya, AR-nya di sini 40 ditambah 2 kali ARN 14 ditambah 6 kali ARO 16. Nah, kita hitung 40 ditambah 2 kali 14 28 ditambah 16 kali 6 96 ya. Kita tambahin semua, 96 ditambah 28 ditambah 40 nanti 164. Ini MR-nya si Ca, NO3 2 kali. Terus yang C, nah mencari MR NO2. Jadi sama dengan totalin semuanya. Di sini ada atom N sama O, jumlahnya 2 ya. Berarti ARN ditambah 2 kali ARO. ARN berapa tadi? 14 ditambah ARO 2 kali 16. Berarti 14 ditambah 32. Berapa nih? 46. AR-nya si NO2. Sekarang AR-nya si MR-nya si H2O. H2O terdiri dari atom H-nya ada 2, O-nya ada 1 ya. Berarti AR2
2 kali ARH ditambah ARO nya 1, berarti 2 dikali ARH itu 1 ditambah ARO 16, 2 tambah 16 18. Sekarang bahasan yang ketiga, konsep mol. Konsep mol. Mol nanti lambangnya adalah N kecil ya. Di kimia itu N kecil lambang dari mol. Nah, di SMA udah sering nih kita pakai istilah mol ya. Mol itu apa artinya? Mol biasa digunakan sebagai satuan dari kuantitas atau jumlah. Kuantitas atau jumlah. Nah, ini akan terus kepake ya di perhitungan kimia, jadi nanti harus dihafal rumusnya. Saya tulis mol, ini peta konsepnya ya. Lambangnya N kecil. Nanti ada beberapa cara mencari mol ini. Yang pertama, ada yang hubungannya sama gram atau massa ya. Massa di kimia nanti satuannya gram. Jadi nanti mencari mol sama dengan gramnya dibagi AR. AR itu kalau atom, kalau dia molekul atau senyawa maka MR. Pilih salah satu ya, AR atau MR. Ini yang hubungannya sama massa ya. Yang hubungannya sama massa, nanti dia pakai mol sama dengan gram dibagi AR atau MR. Nah, nanti ada yang hubungannya sama bilangan Avogadro. Nah, atau jumlah partikel ya, jumlah molekul atau jumlah partikel atau jumlah atom sama aja. Nanti saya singkat JP ya, jumlah partikel. Ini singkatan saya aja, bukan singkatan yang berlaku internasional. Ini supaya cepet nulisnya aja. Nanti mencari mol sama dengan JP, jumlah partikel atau jumlah atom atau jumlah molekul dibagi L. Nah, L itu apa? L adalah bilangan Avogadro. Nah, bilangan Avogadro ini nilainya udah tetap. Nilainya sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini udah tetap nih, harus diingat ya. Karena biasanya di soal nggak diketahui. Kalaupun diketahui alhamdulillah, kalau enggak berarti harus hafal. Nah, nanti ada lagi yang berhubungan sama konsentrasi. Konsentrasi di kimia maksudnya, bahasa sederhananya kadar kepekatan suatu zat ya. Nanti satuan yang digunakan biasanya pakai molaritas atau M besar satuannya. Nanti mencari mol sama dengan molar dikali volume ya. M itu satuan dari konsentrasi. Molaritas disingkat M besar, molaritas. V itu adalah volume larutan, nanti satuannya liter ya. Ini mencari mol yang hubungannya sama konsentrasi. Yang terakhir yang berhubungan sama volume. Di sini maksudnya volumenya volume gas ya. Nanti ada beberapa keadaan. Ada nanti dia keadaannya STP, Standard of Temperature and Pressure. Ini pada suhu dan tekanan standar. Kapan disebut pada suhu dan tekanan standar?
Kalau reaksi berlangsung pada 0 derajat Celcius, tekanannya 1 atm atau 1 atmosfer, maka ini dikatakan keadaan standar. Nanti mencari mol sama dengan volume STP-nya dibagi 22,4. Yang pertama, kalau dia keadaannya standar. Keadaan yang kedua disebut non STP atau keadaan tidak standar. Kapan? Pokoknya selain ini keadaannya. Nanti ini berlaku hukum gas ideal. Rumus aslinya P kali V sama dengan N kali R kali T, ya. Berarti mencari N gimana? Berarti P kali V dibagi R kali T, ya. Ini rumus yang kedua. P itu apa? Pressure, tekanan. Satuannya atm. V adalah volume, satuannya liter. R tetapan, nilainya 0,082. T temperatur atau suhu, satuannya Kelvin. Berarti nanti kalau diketahui derajat Celcius ditambah 273 supaya jadi Kelvin, ya. Ini konsep sederhana perhitungan kimia, ya, yang berhubungan sama massa, jumlah partikel, konsentrasi, dan volume. Nah, ini masing-masing harus dihafal. Yang hubungannya sama massa, ini hubungannya sama konsentrasi, ini hubungannya sama volume. Ada dua, keadaan STP dan non STP. Akhir jumlah partikel atau jumlah atom atau jumlah molekul, sama aja, ya. Saya lanjut ke contoh soal. Misalnya contoh soal yang pertama. Pertama, berapa mol asam sulfat H2SO4 yang mengandung 1,806 kali 10 pangkat 21 molekul H2SO4. Nah, contoh soal yang pertama ini hubungannya sama jumlah molekul. Jumlah molekul tadi sama dengan jumlah partikel sama dengan jumlah atom, ya. Berarti jawabnya mol sama dengan JP, jumlah partikel atau jumlah molekul sama aja, ya. Atau ini partikel boleh dibilang jumlah molekul atau jumlah atom, tergantung nanti yang diketahui. Kalau dia berupa molekul, ya jumlah molekul. Kalau berupa atom, ya jumlah atom. Itu jumlah partikel dibagi L, bilangan Avogadro. Masukin jumlah partikelnya tadi 1,806 kali 10 pangkat 21. Bilangan Avogadro berapa tadi nih? 6,02 kali 10 pangkat 23, ya. Ini habis, ini sisa 2. Nah, ini dibagi 6,021 dibagi 6,02, 0,3, ya. Jadi nanti 0,3 per 10 pangkat 2, ya. Nah, ini kalau dijadiin bilangan berpangkat 3 kali 10 pangkat min 1 per 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 naik ke atas kan 10 pangkat min 2. Min 2 sama min 1 jadi hasilnya 3 kali 10 pangkat min 3 mol hasilnya. Terus contoh soal yang kedua. Contoh soal kedua yang ditanya berapa mol gula tebu. Gula tebu itu C12 H22 O11 yang terdapat
pada 1,71 kg gula tebu. Nah, berapa nih molnya? Karena yang diketahuinya adalah kilogram, ini kan satuan dari massa ya, maka kita pakai rumus yang berhubungan sama massa ya. Jawab nih, yang berhubungan sama massa kita perlu tahu dulu AR atau MR. Sini karena gula tebu itu senyawa, maka kita cari dulu MR-nya. MR-nya si C12 H22O11, berarti 2 kali, ini nanti kalau nggak hafal AR unsurnya, ntar lihat aja di tabel periodik ya. AR nya si C itu 12, nah ini C nya 12, berarti 12 kali AR nya C ditambah H nya 22 kali ARH ditambah 11 kali ARO. Nah, ARC itu 12 ya, ditambah 22, ARH itu 1, ditambah 11, ARO itu 16. Jadi 144 ditambah 22 tambah 16 kali 11 176 ditambah 144 tambah 22 jadinya 342. Masukin ke rumus mol sama dengan gram per mr. Nah, kilogram jadiin gram berarti kali 1000 ya. Kali 1000 berarti 1710. 1710 per mr nya 342. Jadi hasilnya dapat 5 mol. Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Misal contoh soal yang ketiga, ini yang berhubungan dengan volume gas. Jika terdapat tiga 3,01 kali 10 pangkat 24 molekul gas CO2, nah, tentukanlah volume gas CO2 dalam keadaan STP. Nanti mah banyak variasi soalnya ya. Ini contohnya agak bervariasi, contoh soal yang ketiga ini. Nah, jawab. Yang ditanya volume STP. Volume STP kita berangkat dari rumus yang hubungannya sama volume STP, yaitu mol sama dengan volume STP dibagi 22,4. Dari rumus ini yang ditanya yang mana? Yang ditanya volume STP-nya. Maka kita harus tahu molnya berapa kan? Nah, nyari mol dari mana? Dari yang diketahui jumlah molekul atau jumlah partikel. Maka kita mencari mol dari jumlah partikel atau jumlah molekul dibagi bilangan Avogadro. Jumlah partikelnya tadi di soal 3,01 kali 10 pangkat 24 dibagi bilangan Avogadro 6,02 kali 10 pangkat 23 ya, dibagi 3,011 bagi 3,012, dicoret habis, ini sisa 1, jadi setengah kali 10 pangkat 1. Setengah kan 0,5 kali 10 berarti 5 mol. Nah, 5 mol kita masukin ke rumus volume STP. Mol sama dengan volume STP per 22,4.
Berarti volume STP sama dengan mol kali 22,4. Molnya 5 dikali 22,4 berarti nanti dapat 112 liter ya. Ini contoh soal yang ketiga. Sekarang lanjut contoh soal yang keempat. Yang keempat, tentukan volume dari 8,8 gram gas propana. Gas propana itu rumusnya C3H8 pada suhu 27 derajat Celcius 2 atm. Nah, suhunya 27 derajat, tekanannya 2 atm, berarti ini keadaan non STP. Kan kalau STP harus 0 derajat 1 atm. Jadi kita pakai rumus yang non STP. Yang ditanya tentukan volume ya. Dari rumus non STP, P kali V sama dengan N kali R kali T. Berarti kalau nyari N, P kali V per R kali T ya. Yang ditanya, yang ditanya bukan N nya tapi volumenya. Berarti kalau nyari volume sama dengan N kali R kali T per P ya. R itu tetapan nilainya 0,082, T itu udah ada nih dari suhu, P itu tekanan udah ada 2 atm. Nah yang belum ada molnya. Molnya kita cari dulu dari gram ya. Mol dari gram yaitu gram per mr. Nah C3H8 sini diketahui ARC itu 12, ARH itu 1 ya. Nah gramnya berapa tadi? 8,8 dibagi berarti mr nya si C3H8 berapa? 3 kali 12 36 ditambah 8 berapa mr nya nih? 44 ya. 8,8 bagi 44 sama dengan 0,2 mol. Nah ini masukin ke sini berarti 0,2. R itu tetapan nilainya 0,082 kali suhunya 27 derajat Celcius dijadiin Kelvin berarti 27 ditambah 273 per tekanannya 2 atm ya. Ini kalau kaliin 0,2 kali 0,082 kali 300 ya per 2. Dicoret 0,1 kali 300 30 kali 0,082 ntar hasilnya 2,46 liter. Ini contoh soal yang ke-4. Sekarang contoh soal yang ke-5. Yang berhubungan sama konsentrasi atau molaritas. Tentukan banyaknya glukosa, rumusnya itu C6H12O6 yang terdapat. Banyaknya ini maksudnya masanya ya. Tentukan banyaknya massa glukosa C6H12O6 yang terdapat dalam 800 ml larutan yang konsentrasinya 2 molar. Nah, tentukan massa. Massa siapa sih? Glukosa. Nyari massa
kita berarti pakai rumus konsep mol yang berhubungan sama massa. Mol, massa itu satuannya gram per mr ya. Yang ditanya gram, maka harus ada mol, ada mr ya. Kalau mr nanti diketahui ya, biasanya AR-nya si atom C itu 12, ARH itu 1, ARO itu 16. MR ntar bisa dicari dari AR. Sekarang molnya nih, molnya udah ada belum? Belum ada. Kita cari molnya dari yang diketahui di soal. Diketahuinya volume dan molar. Berarti mencari mol sama dengan molarnya kali volume. Molarnya 2, volumenya jadiin liter, satuan volume liter. Dari mili ke liter kan dibagi 1000, 800 bagi 1000 berarti 0,8 liter. Dikali 0,8 berarti molnya 1,6 mol. Udah dapet molnya, masukin ke rumus yang ini tadi, kan yang ditanya gram, berarti nyari gram sama dengan mol kali mr. Molnya 1,6, mr C6H12 kok 6 berapa? C nya kali 6, H nya kali 12, O nya kali 6. Kali ini 12 kali 6 72, tambah 12 kali 1 tambah 16 kali 6, 16 kali 6 96 ya. Tambahin semua berarti ntar mr nya itu 180 ya. Nah 180 dikali 1,6 hasilnya 288 gram, 288 gram. Ini contoh soal yang kelima. Nanti banyak variasi soalnya ya. Ada yang nanti yang diketahui volume STP, yang ditanya gram. Tuh banyak variasi soalnya. Pokoknya intinya kalau kamu udah hafal rumusnya, mau soalnya divariasiin kayak apapun, kamu akan bisa jawab. Nah udah hafal rumusnya. Itu rumus dasar dalam perhitungan kimia ya. Pembahasan terakhir tentang pembahasan keempat ya, rumus empiris dan rumus molekul. Nah, rumus empiris dan rumus molekul. Kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan rumus empiris. Rumus empiris nanti disingkat biasanya RE ya. Rumus empiris itu adalah rumus kimia yang paling sederhana. Di perbandingan paling sederhananya yang menyatakan perbandingan mol terkecil. Mol terkecil dari atom-atom dalam senyawa tersebut. Jadi dia berupa perbandingan paling sederhananya. Nah, rumus empiris ini belum tentu rumus sebenarnya suatu molekul karena dia baru berupa perbandingan sederhana ya. Belum tentu berarti nggak selalu bukan rumus sebenarnya. Bisa jadi dia rumus sebenarnya, tapi bisa jadi enggak. Nah, nanti ada juga yang disebut rumus molekul. Itu disingkat RM. Nah, rumus molekul ini pengertiannya menyatakan jumlah
atom atau jumlah mol atom. Yang bergabung dalam satu molekul. Molekul atau satu mol senyawa. Jadi rumus molekul ini rumus sebenarnya suatu senyawa. Kalau rumus empiris ini rumus sederhananya. Kenapa? Karena merupakan perbandingan terkecilnya. Ya. Nanti rumusnya mencari rumus empiris dikali N sama dengan rumus molekul. Sama dengan rumus molekul kan rumus sebenarnya suatu senyawa yang menyatakan jumlah atom dalam senyawa. Berarti nanti rumus molekul sama dengan MR-nya. Nah, ini cara mencari hubungan rumus empiris, rumus molekul, dan MR ya. Supaya lebih paham, saya masuk ke contoh soal. Contoh soal, misalnya suatu senyawa organik, terdiri dari karbon itu lambangnya C ya, sebesar 40%, hidrogen itu 6,67%, dan sisanya oksigen. Sisanya adalah oksigen. Nah, sebanyak 3,01 kali 10 pangkat 22 molekul senyawa tersebut masanya 9 gram. Nah, tentukan rumus molekul. Senyawa tersebut. Nah, kalau ditanya rumus molekul, nih, berarti kamu harus tahu rumus empiris dan harus tahu MR-nya. Ya. Kita cari dulu nih rumus empirisnya. Caranya, rumus empiris itu kan baru perbandingan sederhana suatu senyawa, ya. Nah, senyawa ini terdiri atas atom karbon, ini karbon, hidrogen, dan sisanya oksigen. Karbonnya diketahui 40%, hidrogennya 6,67%, sisanya oksigen. Berarti oksigen berapa? Karena persen berarti kan totalnya 100 ya. Berarti 100 dikurang 40 ditambah 6,67%. Ini 40%, 6,67%. Ini 100 dikurang 40 tambah 6,67 itu 53,33%. Ya. Kita cari perbandingan sederhananya. Perbandingan sederhananya ini kalau kita sederhanain, kita bagi dengan AR-nya masing-masing. Jadi mencari rumus empiris itu massa atomnya dibagi AR masing-masingnya, AR masing-masing atom.
mencari rumus empiris. Berarti ini mencari rumus empirisnya si C. 40% ini, persen ini kita misalkan 100% itu 100 gram ya. Kalau 40% berarti 40 gram. Berarti mencari si C, berarti masa si C, saya pindah dulu ya. Mencari rumus empiris, kalau C berarti masa si C 40. Tadi kan 40% ya. Nah, karena udah diibaratkan persen itu kita ibaratkan dalam 100 gram, maka 40% adalah 40 gram. 6,67% berarti 6,67 gram. 53,3% sama dengan 53,33%. Berarti mencari rumus empiris C, masanya 40 gram dibagi ARC. Sini diketahui ARC itu 12, H itu AR-nya 1, O itu 16 ya. Berarti si C 40 dibagi AR-nya 12. Terus si H masanya berapa? 6,67 dibagi AR-nya 1. Terus si O masanya tadi kita dapat 53,33 dibagi ARO itu 16. Nah, ini hasilnya 40 dibagi 12 itu 3,33. Masa dibagi AR itu sama dengan mol ya. Ini 3,33 mol. Ini dibagi 1 tetap 6,67 mol. Ini 53,33 dibagi 16 dapat 3,33 mol. Nah, tadi rumus empiris itu adalah perbandingan paling sederhana. Ini kan belum sederhana ya. Kita cari sederhananya. Sama-sama kita bagi 3,33. Berarti ini 1 banding 2 banding 3, banding 1 ya. Nah, udah dapet deh kita. Berarti rumus empirisnya adalah C nya 1, H nya 2, O nya 1. Berarti rumus empirisnya adalah CH2O ya. Udah dapet rumus empiris, kita cari MR ya. Mencari MR, kita masukin ke rumus empirisnya. Rumus empiris kali N sama dengan MR. Rumus empirisnya masukin CH2O kali N sama dengan MR. Bentar. Kita cari MR-nya dulu karena MR-nya kan belum ada. Kita cari MR dari mana? Dari diketahui di soal. Diketahui di soal itu jumlah molekul sama dengan jumlah partikel sama aja ya. Dan masanya gram. Di konsep mol yang ada MR-nya itu kan yang berhubungan sama gram. Ya. Mol sama dengan gram per MR. Kita mau cari MR, maka kita harus tahu molnya dan tahu gramnya. Di soal udah ada gramnya 9 gram, molnya belum ada. Molnya kita cari dari yang diketahui di soal jumlah molekul. Berarti mol sama dengan jumlah molekul sama dengan jumlah partikel ya. JP dibagi bilangan Avogadro. JP-nya jumlah partikel atau jumlah molekulnya 3,01 kali 10 pangkat 22. Bilangan Avogadro itu selalu tetap 6,02 kali 10 pangkat 23. Coret 1, ini coret 2, 1 per 2. Ini coret, ini sisa 1 ya. Berarti 10 pangkat 1 kali 2, 1 per 20. Berarti molnya 0,05 mol. Nah, molnya
molnya dapat, kita masukin ke MR. Berarti dari rumus ini MR itu sama dengan gram dibagi mol. Gramnya di soal 9 gram, molnya tadi 0,05. Berarti 9 dibagi 0,05, MR-nya dapat 180 ya. Baru kita masuk ke rumus molekul. Cara mencarinya yaitu rumus empiris dikali N sama dengan MR. Rumus empirisnya masukin tadi udah kita dapat CH2O kali N. N ini yang mau kita cari nih, jumlahnya berapa? Sama dengan MR-nya 180. Masukin si C di sini 1 ya. 1 kali ARC, H-nya 2 kali ARH, O-nya 1 kali ARO kali N sama dengan 180. Masukin ARC itu 12, ARH itu 1, ARO itu 16 kali N sama dengan 180. Ini kalau dijumlahin 12 tambah 2 14 tambah 16 30 N sama dengan 180. Berarti N-nya 180 bagi 30 adalah 6. Masukin deh, berarti rumus molekulnya sama dengan rumus empirisnya tadi CH2O kali N. N-nya ini udah dapet 6 ya, N-nya 6, masukin 6. Berarti C-nya 1 kali 6, berarti C-nya 6. H-nya 2 kali 6, berarti H-nya totalnya 12. O-nya 1 kali 6, berarti O-nya 6. Berarti rumus molekul dari senyawa organik tersebut adalah C6H12O6. Selesai pembahasan pertemuan pertama.